doa pagi online GKI Pondok Daud yang berkati Tuhan. Mari sama-sama pagi hari ini sebelum kita datang menyembah Tuhan, saya mau ajak kita masing-masing pribadi menyiapkan hati kita. Kita bawa pujian syukur pengagungan kita hanya bagi Yesus, karena Dialah Allah yang layak kita tinggikan. Sama-sama semangat, kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih setianya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih cintanya Tuhan yang terus ada bagi setiap kami. Terbukti pada pagi hari Tuhan, satu kesempatan lagi Tuhan beri untuk kami menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memilih kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menaikkan syukur kami membuka hari kami bersama dengan Engkau. Bila hadirat-Mu turun Tuhan memenuhi setiap kami. Ini setiap kami hati yang rindu untuk memuji untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari saudara terkasih, siapkan hati
Jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada pagi hari ini, mari sama-sama kita akan awali hari kita bersama dengan Tuhan. Satu ayat yang beberapa minggu ini sudah terlalu banyak kita dengar, dan Yohanes 14 jadi tema sentral ayat kita hari ini. Mari sama-sama saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan buat kita semuanya. Dalam Yohanes 14 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi, tetapi Roh penghibur, dialah Allah Roh Kudus. Mari sama-sama pagi hari kita sepakat. Siapakah Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus adalah Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Roh Kudus mengajarkan kepada kita bahwa Dia yang mengajarkan segala sesuatu. Dia Allah Roh Kudus mengajarkan sebagai penghibur, penuntun, dan Dia mengajarkan segala sesuatu bukan hanya secara rohani, tapi Dia Roh Kudus mengajarkan kita untuk melakukan segala perkara dalam hal jasmani juga. Bagaimana menyenangkan pasangan kita, bagaimana melakukan bisnis kita, bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan yang sangat berat dalam setiap hidup kita. Kita memerlukan Roh Kudus sebagai pendamping kita, penuntun kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting untuk mengubah hidup kita menjadi arah yang lebih baik. Sekarang satu pertanyaannya, di manakah Roh Kudus tinggal dalam hidup kita? Mari sama-sama pagi hari ini, satu ayat lagi saya akan bacakan dari Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sekali lagi, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal di dalam batin kita, dalam hati kita. Hampir semua tulisan Paulus, peace and great, damai sejahtera dan anugerah, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saat ada damai sejahtera dalam hidup kita, anugerah pasti melimpah. Bagaimana cara agar kita tidak kehilangan damai sejahtera? Sekali lagi, jangan gelisah hatimu. Jika hati sudah tidak ada damai, hati sudah tidak ada sukacita, maka anugerah itu akan mampet dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan, saudara terkasih, jaga hatimu supaya damai sejahtera itu tidak pernah hilang dalam hidup kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Jika kita merenggangkan hati kita untuk damai sejahtera, kita akan mendapatkan tempat seluas-luasnya dalam hidup kita dengan damai sejahtera. Tapi sebaliknya, jika kita merenggangkan hati kita untuk rasa sakit hati, maka hati kita akan terus diliputi oleh sakit hati. Maka dari itu, mari jemaat Tuhan, pagi hari ini, bila hati kita menjadi fokus utama, bagaimana kita menjaga hati kita? Minta kekuatan sama Roh Kudus. Ingat, dalam hati kita ada Roh Kudus. Dalam hati kita selalu kita diingatkan oleh Roh Kudus, supaya kita dapat melakukan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik dan mana yang tidak benar. Disitulah Allah Roh Kudus akan menuntun kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk melalui apa yang menjadi proses dalam hidup kita. Hati kita adalah pusat kehidupan. Pusat kehidupan di mana ada kejahatan, di mana ada sumpah serapah, di mana hati kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Itulah hati kita adalah pusat kehidupan. Demikian juga hati kita adalah pusat dari kehendak.
kehendak untuk mengontrol hati kita. Bagaimana hati kita menyuruh kita untuk melakukan perbuatan A, B, dan C. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya penyeimbang. Bagaimana kita harus melalui jalan-jalan di depan kita. Apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita putuskan dalam kehidupan kita. Kita punya kontrol dalam hati kita. Selain itu, hati kita merupakan pusat dari kerohanian. Kerohanian kita berpusat dalam hati, di mana kita harus menyembah Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Pusat di mana kita beroleh fokus untuk kita beribadah pada Tuhan. Maka dalam hati kita akan perlukan yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita untuk kita kembali pada jalan kebenaran daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, jika Roh Kudus tinggal dalam hati kita, Roh Kudus akan terus berada dalam hati kita. Dan Roh Kudus tinggal dalam hati yang penuh dengan sukacita. Bagaimana kita bisa meluapkan rasa sukacita kita, damai sejahtera kita? Karena dalam damai sejahtera ada hati yang penuh ucapan syukur. Ingat, di mana Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam hati yang penuh kemarahan. Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam hati yang tidak bersih. Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam hati yang penuh iri dengki. Mari jemaat Tuhan, buang segala roh kepahitan. Buang segala roh iri dengki, balas dendam. Apapun itu, buang dari dalam hatimu. Kita minta sama Bapa hati yang baru. Kita minta sama Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan masuk dalam hidup kita. Pernah kita melihat ada sebuah lukisan Tuhan Yesus yang di dadanya ada lambang cinta, ada lambang hati. Di situ membuktikan bahwa kasih, bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Itu berarti damai sejahtera hanya ada di dalam hati. Hati yang bersih. Maka itu pagi hari ini, ialah ayat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadaku. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu terkasih. Bagaimana kita bisa menjaga hati dan pikiran kita? Ternyata hanya ada satu kunci, yaitu kita menjaga hati kita di dalam Yesus. Kita digerakkan Tuhan untuk terus memuji Tuhan. Dan di saat kita menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, membuka hati kita, menjaga penyembahan dan doa-doa kita, menara doa kita, disitulah Tuhan akan berkarya. Percaya dan yakin bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Izinkan Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Jangan pernah dugakan Roh Kudus. Jadikan Tuhan sebagai fokus penyembahanmu. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini saya ajak untuk kita menikmati Tuhan, untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Karena dengan kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hidup kita, mengizinkan Tuhan untuk terus membawa hidup kita masuk dalam rencananya. Bila hati kita tetap kita jaga, untuk Roh Kudus tetap berkarya dalam hidupku dan hidupmu. Percaya dan yakin bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jemaat Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, pergumulan apapun, mari datang pada Tuhan. Bawa dalam setiap pergumulanmu, doamu, kerinduanmu di kaki Tuhan. Niscaya di saat kita menyembah, di saat kita memfokuskan hati kita pada Tuhan, di situ Roh Kudus yang akan mengajarkan kita. Dialah yang akan menuntun dan mengerjakan hal-hal yang positif dalam hidup kita. Untuk itu, biarlah pagi hari ini
kita membuka hari kita bersama dengan Tuhan. Satu iman percaya kita bahwa di saat kita membuka hari kita bersama Tuhan, hidup kita akan selalu ada dalam tracknya Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita melewati hari-hari kita, melewati setiap badai, pencobaan, persoalan dalam kita. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini saya ajak untuk kita terus tidak meninggalkan kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan atas kita. Pagi hari ini bila Dia Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita, jagalah hatimu untuk kita lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Hati kita adalah pusat kehidupan, pusat kehendak, dan pusat kerohanian kita. Roh Kudus yang akan terus menjagai kita, menuntun kita pada satu jalan kebenaran, untuk kita bisa melewati hidup kita bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang senantiasa menuntun menyertai kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Hingga Engkau Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu pada kami. Untuk kami terus melangkah. Untuk kami terus berjalan dalam tracknya Tuhan. Bila Roh Kudus Allah yang lembut itu mengajarkan pada kami. Membimbing pada kami. Memberikan pada kami sukacita damai sejahtera. Biarlah hati kami limpah Tuhan. Dengan syukur. Karena dengan kami bersyukur. Disitulah Tuhan memberkati kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hari kami dengan sukacita. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang akan selalu menjadi pemimpin kami. Engkau Allah yang selalu ada di depan kami. Engkau Allah yang selalu ada menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sukses selalu, tetap semangat. Terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jesus bless you.